Perkenalkan, nama saya Nancy. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon dengan NIM 20204803 semester 2, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Jadi, judul materi yang akan saya presentasikan kali ini yaitu tentang rumuskan 4 konsep menurut UNESCO dengan pemahaman masing-masing beserta contoh. Nah, keempat pilar tersebut secara sinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Adapun 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning to know atau belajar mengetahui. Nah, pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Nah, learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn, yang artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar. Contohnya, guru harus mampu menempatkan dirinya menjadi fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan ganda sebagai kawan berdialog bagi siswanya dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan siswa. Pilar kedua, learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Nah, pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan terampil dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Contohnya, anak di sekolah belajar tentang arti penting sikap disiplin dan tanggung jawab, maka untuk memahami dan mengerti tentang disiplin dan tanggung jawab itu, anak harus belajar untuk melakukan sikap disiplin dan tanggung jawab, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Karena dengan begitu, anak menjadi tahu dan paham tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Nah, pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungannya. Contoh, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai petunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Yang keempat, learning to live together atau belajar hidup bersama. Nah, pilar keempat atau pilar yang terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama dengan makin beragamnya etnis di Indonesia. Kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran, nah, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan peranannya.
Contoh, peserta didik harus mampu berinteraksi dalam lingkungan sekolah karena biar bagaimanapun mereka adalah bagian dari lingkungan masyarakat dan peserta didik harus saling menghargai satu dengan yang lainnya dan tidak boleh membeda-bedakan antara suku dan agama karena walaupun berbeda kita tetap satu sebagaimana telah dicantumkan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.